Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jalan Cahaya Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tentang kajian Islami yang sangat menyenangkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Ini rumusnya di Quran gitu ya, jadi gitu kira-kira Bapak. Sampai ndak usah menikmati, ndak usah, pokoknya gak paham menengahi. Makanya kembali kepada kebodohan yang diceritakan Rasulullah. Ini saiki ilmu dasare. Ono wong bodoh jenisnya papat. Empat macam orang bodoh. Satu, orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh, gitu ya, jelas ya. Nomor dua, orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh. Nomor tiga, orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh. Nomor empat, orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh, tapi guayanya kayak gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, thumma rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Nomor tiga, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri, wa rabi'an rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahil murakkab, ka kerbau ditambah petik. Orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti. Satu. Nomor dua, orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti. Nomor tiga, orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor tiga ini. Yang nomor empat adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang, ya. Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah yang sekarang ini ragu ya gak ro, gak ragu ya gak ro. Nah, ini ya Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki udan membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini. Tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya, 65 itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Dawam Raharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya, yang aktivis-aktivis liberal sama yang disebut radikal-radikal kan gitu, datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu Pak Romo Muji juga dicabut, saya ndak usah dicabut. Saya kalau mau suruh nyabutin ndak mau, ketanggungan. Nah anjane dicabut, NKRI dicabut lagi. Itu demi Allah saya ya NKRI dicabut. Sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut cacing-cacing kecil seperti ini? Cabut mesisan NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang.
Terus mohon maaf Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit, saya bilang gitu. Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi maiyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Dia harus jaga wibawa sebagai ketua toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Saya bilang gitu, kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari YLBHI segala, mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud ini tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan karo aku. Piro wani? Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti Piagam Madinah, lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari dari parlemen, lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah Pak Mahfud aja lah, bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya, baru ini dicabut, terus dikasih yang baru, ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustadz sedikit. Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. Satu khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umara. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manittaqo. Predikatnya jadi mabrur. Jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah, mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal. Dicapai secara spiritual oleh setiap orang, sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji. Tidak ada ketua Mahkamah Konstitusi mabrur, tidak ada. Presiden mabrur, tidak ada. Pedagang mabrur, tidak ada. Kiai mabrur, tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan. Kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara, tapi Anda mau memberinya makan berarti Anda punya ihsan, kan begitu? Anda tidak harus membayar apa-apa tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah, yang kelima soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya. Semakin besar mudaratnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudaratnya, semakin tinggi kesolehannya. Kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh. Nah, pasal ini, aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh, karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah, itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak, alhamdulillah, terima kasih gitu. Jadi teman-teman YLBHI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih, terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh.
Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah, Dadang. Tidak mudah. Sidang seperti itu, ngomong harus formal, hanya 15 menit. Tapi harus merangkum seluruh masalah. Tidak mudah apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing. Sehingga tadi semuanya matur nuwun. Gitu loh. Sampai saya bingung. Mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI. Tapi enggak kok tadi. Setahu saya, yang saya alami tidak. Mereka, saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan ma'iyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata semuanya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, Dajjal, Dajjal, Dajjal. Bujo ono sing ngono iku. Halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti toh kalau ada gitu-gitu. Aku takon sapa sing diarani Dajjal. Ulil taku. Ulil cak temen agak aku. Ayo aku ngono, ayo aku Dajjal. Ayo sapa sing ngomong aku Dajjal? Anjene yo, kaya lapa kon? Kae terus aku Dajjal. Ngono nek aku dikon Dajjal. Kae terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis Dajjal. Siungen aku biyen. Iku dawa.